Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami ingin membahas tentang UAS desain interaksi dana terbuka. Kami berjumlah anggota 3 orang. Yang pertama saya sendiri Diki Syamudra, dan yang kedua itu Arif Alfarizi, dan yang ketiga itu Warsobri Amin. Pertama di sini saya akan membahas tentang mobile game. Mobile game adalah sebuah game yang didesain dan dimainkan oleh mobile device seperti PDA, smartphone, tablet, dan PCS, dan portable media player. Mobile game telah dibuat di berbagai macam platform seperti Symbian, Apple, iOS, Android, serta di Windows Phone. Keuntungan bermain mobile game ini ialah itu player dapat bermain game di mana saja yang mereka mau, selama mereka mempunyai mobile device yang mampu menjalankan mobile games. Misalnya seperti kita lagi di sebuah perjalanan, lalu kita pengen istirahat, lalu kita merasa suntuk, dan kita bisa memainkan game sesuai tergantung device kita mampu atau enggak. Oke, selanjutnya itu permasalahannya banyak platform game yang membuat game ini bisa melakukan transaksi atau pembelian. Bisa disebut dengan pay to win, berbagai jenis item di dalamnya. Namun gamers yang kesulitan untuk membeli gold item atau retail game itu sendiri. Kesulitan bagi gamers untuk mendapatkan game item dapat berupa sumber terpercaya dari penyedia game atau item yang ditemukan. Nah, cara pembayaran itu yang rumit atau koneksi internet yang dimiliki gamer sangat lambat. Seperti ada larangan real money trading pada sebagian besar game. Nah, solusinya ialah dapat dilakukan membuat sistem aplikasi berbasis web. Nah, di mana akan memudahkan para pemain atau para user untuk melakukan pembelian dan pembayaran berbagai platform game yang mereka inginkan. Selanjutnya itu tujuan dan manfaatnya. Yang pertama itu tujuannya untuk menyediakan fasilitas penyedia game atau item yang beragam dengan sumber yang terpercaya seperti online atau membuat e-commerce game berbasis web. Dan yang kedua itu menyediakan fitur top up saldo akun pada web yang memfasilitasi pembayaran game item yang diharapkan akan mempermudah dan membantu gamers dan administrator. Dan yang terakhir itu menyediakan fitur catatan atau history transaksi pada web yang membantu administrasi menerima pesanan dari game agar dapat menyampaikan metode pengiriman game atau game item atau disebut history. Ini bisa untuk sebagai barang bukti kalau bahwasanya kita sudah membayar atau membayar dari toko tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang top up game pada aplikasi ini. Nah, di sini ada halaman pertama, itu halaman beranda. Di sini di sini nama store-nya Winzy Store. Lalu di sini ada pilihan gamenya seperti Mobile Legends, PUBG, Call of Duty Mobile, Valorant, dan Free Fire. Oke, di sini saya menjelaskan satu saja, itu dari game Mobile Legends. Pertama itu kita klik icon di sini, icon Mobile Legends. Lalu muncul halaman berikutnya, itu di sini ada disuruh masukkan user ID atau data kita. Format tujuan digabungkan dengan ID itu dan server, contohnya seperti ini. Nah, di dalam game Mobile Legends itu nanti ada ID dan server seperti contoh di atas ini. Lalu kita masukin di ID di kolom ID dan server. Nah, sebelum itu kita klik button cek, dan setelah itu nanti kita pilih diamond berapa yang mau kita beli. Misalnya di sini ada pilihan 5 diamond, 84 diamond, 345 diamond sampai 1159 diamond. Dan di sini beserta harganya. Misalnya di sini saya akan memilih 100 diamond. Lalu kita klik icon 100 diamond. Setelah itu di sini metode pembayarannya, di sini ada metode pembayaran QRIS, e-wallet, bank transfer, convenience store, dan virtual account. Nah, misalnya saya di sini membayar memilih pilihan bank transfer lah. Misalnya di sini saya misalnya sudah transfer dari Bank BRI. Nah,
udah saya masukin. Lalu setelah kita bayar, lalu kita pencet icon ini. Nah, di sini bahwasanya di sini tertulis pembelian berhasil. Dan selanjutnya kita cek aja di gamenya apakah diamondnya sudah masuk atau belum. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya dijelaskan oleh saudara saya, rekan saya itu Arif Alfarizi. Kepada Arif Alfarizi dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan halaman administrator, yang mana halaman ini berfungsi untuk mengolah website yang memiliki. Cuma kita klik tombol ini, login sebagai administrator. Di sini kita bisa mengisi username administrator dan password administrator. Setelah itu pencet login untuk masuk ke dalam administrator. Ini ada beberapa bagian fungsi yang bisa diisi oleh seorang administrator. Di sini saya akan menjelaskan bagian dashboard, umum, banner, dan API. Cuma di dashboard ini kita bisa lihat ada berapa akun administrator yang login di sini, terus total game yang dibuat atau total games yang bisa kita top up di website ini. Ini ada total produk atau total jualan yang bisa total jualan yang ada di website ini dan berapa pengunjung website ini. Kita masuk ke menu umum. Di menu umum ini kita bisa mengisi nama website. Misalnya kita mau mengubah nama website kita, judul website, keywords. Ini untuk keywords ini untuk misalnya di pencarian Google atau apa keyword dari website kita, terus masukin logo dari website kita. Terus di sini bisa kita klik simpan untuk menyimpan data-data dari kita isi tadi. Ini masuk ke banner. Banner ini seperti yang pada awal tadi dapat kita lihat kan, ada beberapa banner logo games yang dapat kita lihat. Nah, di sini tempat menambah banner-banner tersebut. Mana sini udah ada kesimpan banner banner 1, banner Mobile Legends, gambarnya dan kapan banner ini dibuat dan statusnya aktif atau tidak aktif. Kita bisa menambah banner lagi dengan mengklik tombol plus banner di sini. Ini bisa kita isi nama bannernya apa, deskripsinya, terus gambar dari banner tersebut. Kita bisa buat statusnya aktif atau tidak aktif, terus di submit. Tidak aktif dulu saya submit. Selanjutnya ada API. Ini ada API payment gateway dan API provider. API provider ini kayak kita kerjasama dengan toko besarnya gitu, kayak Limpin atau macamnya. Kita bisa masukin kunci, merchant ID dan secret key untuk menghubungi API kita. Sama dengan di sebelah seperti itu juga. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Wan Sobiamin. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan yang telah disampaikan teman kita tadi, mulai dari pembahasan interface firmware-nya sampai ke halaman admin page. Nah, jadi di sini di halaman admin, teman saya sudah membahas dari navigation dan juga general setting, itu beberapa fitur di halaman dashboard, umum, banner, dan juga API. Di sini saya akan membahas dari game setting dan juga transaction setting. Terlebih dahulu kita akan bahas dari game setting. Di game setting ini ada beberapa halaman seperti games, kategori, dan juga games product. Nah, kita akan coba masuk di games. Di halaman games itu kita bisa mengisikan form games atau untuk menambahkan games. Untuk halaman games, di sini ada game form atau sebuah form untuk menambahkan games. Di sini ada beberapa form yang perlu diisi untuk menambah game dari admin page ini. Nah, untuk tambah game, kita bisa memasukkan dari nama gamesnya, kode games, kategori, gambar, tutorial, IP, dan juga status.
Di sini kita bisa menambahkan untuk nama gamenya dan juga untuk kode game dari game yang akan kita tambahkan. Di kategori di sini ada 2 macam kategori dan sebenarnya kita bisa menambahkan kategori ini dalam kategori di halaman kategori yang akan saya sampaikan nanti. Di sini misalnya kita membuat untuk kategorinya adalah kategori games tersebut itu adalah games mobile. Terus ada di gambar, di sini merupakan gambar ataupun banner dari game yang akan kita tambahkan. Soalnya ada mungkin tutorial dari games tersebut atau untuk tutorial top up dari games tersebut, IP dan juga status. Setelah kita mengisikan semua form tersebut, kita bisa klik simpan di games form atau di halaman games. Lanjut di kategori. Nah, di kategori ini itu adalah semacam kategori dari platform games tersebut. Di sini yang tadi kita lihat itu ada games kategorinya untuk platform itu ada PC dan juga mobile. Kita juga bisa menambahkan kategori di sini, tapi sebelum itu kita akan lihat dulu di halaman ini itu ada beberapa atribut dalam kategorinya seperti ID, nama kategori, create ad, atau kategorinya itu dibuat di tanggal berapa, statusnya, dan action. Untuk menambahkan kategori kita bisa klik di tambah kategori di sini. Nah, di sini ada beberapa form yang perlu diisi seperti merchant ID dan juga sticker key-nya. Nah, dan kita bisa menekan simpan untuk menambahkan sebuah kategori. Nah, untuk selanjutnya dari game setting itu ada games product. Di games product ini itu semacam produk dari game yang kita di games di di games produk ini itu adalah sebuah produk yang ada di games tersebut. Misalnya untuk membeli sebuah top up tersebut dari games tersebut, contohnya ini ada di game ML. Untuk kode gamesnya ML itu contohnya di sini itu ada games Mobile Legend atau kode gamesnya ML. Di sini untuk nama produknya itu adalah 86 diamond dengan harga 20.000. Nah, di sini untuk di halaman games produk itu kita bisa menambahkan produk dari game yang ingin dibuat. Untuk menambahkannya kita bisa klik tambah produk dan akan menuju ke form produk games. Di sini ada beberapa form yang perlu diisi kayak nama produk, kode produk, harga, kode games, status, dan juga provider. Nah, setelah mengisi semuanya kita bisa klik simpan, maka akan masuk ke halaman produk atau untuk produk yang akan ditambahkan akan masuk di sini. Nah, itu adalah untuk game setting. Selanjutnya di transaction setting itu ada 2 halaman atau 2 fitur seperti purchase history dan juga payment method. Di purchase history di sini, nah di halaman purchase history itu ada ya semacam transaksi pembayaran atau histori pembayarannya. Di sini setiap transaksi yang masuk akan ada atau akan tercatat di purchase history. Nah, itu dari metode pembayaran mulai dari bank, kris, dan juga e-wallet. Setiap pembayaran dilakukan, maka pencatatannya akan masuk di purchase history. Nah, di sini untuk purchase history-nya itu ada kayak ID, invoice ID, metode pembayaran, nickname, games, keterangannya, status, dan juga action. Nah, selanjutnya itu ada payment method atau metode pembayarannya. Kita bisa tambahkan juga untuk metode pembayarannya, mulai dari kris, virtual account, pembayaran transfer bank, e-wallet, dan juga semacamnya. Nah, di sini untuk atributnya ada kayak ID, name, method, provider, unique code, status, dan juga action. Kita bisa masuk ke metodenya atau bisa kita tambahkan. Ketika kita untuk menambahkan metode atau klik yang tadi, maka akan memunculkan form method.
Di form method ini ada beberapa yang perlu diisi seperti nama metodenya, gambar metode, kode Unix-nya, provider, nomor rekening, dan juga status. Setelah form diisi, maka kita simpan. Setelah disimpan, untuk metode pembayarannya akan masuk ke dalam halaman payment method atau akan tercatat di sini. Baiklah, sepertinya itu saja yang bisa kita sampaikan dari ujian akhir DIA untuk membuat firmware prototype dari sebuah sistem aplikasi. Nah, di sini kita menggunakan sistem aplikasi top up games yang telah kita buat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.